Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku. Hari ini kita masih berjumpa kembali. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk materi kita, materi baru ya. Kita masuk ke bab 3 yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita di semester ganjil ini. Ya, jadi kita hanya 3 bab ya. Materi kita yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gimana? Bisa kelihatan? Salvira? Kelihatan ya? Oke, baik. Oke, nah pada tema tentang memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, kita akan membahas atau menjadi 3 subtema ya. Tema pertama adalah tentang makna atau pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua tentang proses peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, ya. Nah, kita masuk ke definisi dulu. Apa sih pengertian dari tata urutan peraturan perundang-undangan? Nah, kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, maka tentu kita merujuk kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya. Terutama pasal 1 ayat 3. Jadi di pasal 1 ayat 3 itu tertulis secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Nah, berarti jelas dengan demikian bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan kepada aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak ada satupun yang bebas, ya, bebas dari pengawasan hukum, atau tidak ada satupun yang bebas melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu tidak terikat kepada hukum. Tidak ada, masuk pejabat, semuanya terikat kepada hukum. Kenapa? Karena sekali lagi di konstitusi kita sudah jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Nah, oleh karenanya segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan semua harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Jadi tidak bisa pejabat semena-mena mereka menjalankan roda pemerintahan tanpa aturan, nggak bisa. Seenaknya sendiri, semaunya sendiri, itu nggak bisa. Ya, semuanya harus berdasarkan kepada aturan atau hukum yang berlaku. Ya, hukum siapa yang buat? Nah, tentunya yang dimaksud hukum yang itu adalah peraturan perundangan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang, baik itu DPR, ya, DPRD, presiden maupun gubernur. Jadi semua aturan-aturan itu harus ditaati oleh rakyat dan juga masing-masing pejabat, ya, yang terkait dengan jabatannya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada satupun yang bebas dari hukum, artinya semua perbuatan kita atau kegiatan kita itu terikat dengan hukum, ya. Nah, ada beberapa pengertian atau definisi yang diberikan oleh para tokoh. Di sini Bapak lampirkan 2 tokoh, ya. Pertama, Profesor Bagir Manan. Dia menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi bagi Profesor Bagir Manan itu, pejabat yang punya fungsi legislatif itu dia berhak yang menetapkan dan mengeluarkan sebuah aturan, ya, dan aturan itu maka harus ditaati oleh semuanya. Nah, ini ada beda sedikit nih dengan Profesor Bagir Manan, disampaikan oleh Hamid At-Tamimi, ya. Dia menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, ya, yang biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikat pada rakyat. Jadi kalau menurut Hamid At-Tamimi ini tidak mesti pejabat yang punya fungsi legislatif saja yang bisa bikin aturan gitu ya.
tapi semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua lembaga dalam tingkatannya masing-masing dan ada prosedur masing-masing. Nah, itu juga termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan gitu ya. Ada beda sedikit tetapi intinya tetap sama saja gitu ya. Nah, yang ketiga ada pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi di undang-undang ini dinyatakan bahwa peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang disampaikan oleh Hamid At-Tamimi gitu ya. Jadi bahwa ini norma hukum ini sifatnya umum, mengikat seluruh rakyat dan dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Tapi tentunya tetap dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang gitu ya. Prosedur bagaimana? Ya tergantung tingkatannya. Misalnya kalau presiden membuat undang-undang, maka dia harus mengajukan kepada DPR gitu ya, atau sebaliknya DPR yang mengajukan undang-undang maka juga harus memanggil presiden dan sebagainya kan gitu ya, atau bikin perda misalnya maka perlu ada sinergi antara DPRD dengan gubernur ataupun bupati dan wali kota, jadi tergantung pada tingkatannya masing-masing ya. Nah, lalu apa sih fungsi peraturan perundang-undangan itu? Nah, secara fungsi menurut Bagirmanan peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi ya. Pertama fungsi internal dan kedua fungsi eksternal. Apa itu fungsi internal? Fungsi internal ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam suatu hukum negara ya, dalam sistem hukum suatu negara. Jadi fungsi internal ini lebih melihat kepada bagaimana peraturan perundang-undangan ini bisa memberikan kepastian hukum kepada rakyat. Juga bagaimana rakyat bisa mentaati aturan hukum yang berlaku. Nah itu ya. Jadi fungsi internal adalah bagaimana supaya rakyat itu memperoleh perlindungan hukum, memperoleh kepastian hukum. Misalnya apa? Misalnya tentang hak untuk menyampaikan pendapat. Nah gitu. Itu boleh nggak rakyat menyampaikan pendapat? Boleh. Ya, rakyat berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, lihat di UUD 45 ya, pasal 27 kalau nggak salah. Tinggal dilihat 27 atau 28 itu 28 kayaknya sih, 28 lupa. Di pasal 28. Itu jelas dinyatakan bahwa rakyat berhak menyampaikan pendapat di muka umum, maka itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, fungsi internal dari peraturan perundang-undangan adalah memastikan agar rakyat bisa terjamin hak-haknya. Nah, itu ya. Itu fungsi yang pertama, fungsi internal. Jadi menjamin kepastian hukum, jamin pelaksanaan hak rakyat yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi eksternal. Ya, apa itu fungsi eksternal? Yaitu fungsi perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan. Jadi memberikan kemudahan bagi undang-undang untuk ya dibuatnya sebuah perubahan terhadap undang-undang tersebut. Ya. Jadi seandainya ada sebuah undang-undang yang dianggap sudah tidak relevan, maka itu diberikan ruang, ya diberikan ruang untuk membuat sebuah undang-undang yang baru. Contohnya apa? Contohnya misalnya tentang otonomi daerah. Jadi awal-awalnya otonomi daerah itu berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tahun 2000. Nah, gitu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Namun kemudian setelah berlalu beberapa tahun dianggap undang-undang itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena masyarakat menghendaki perubahan yang lebih total, menghendaki hak yang lebih besar untuk mengelola wilayahnya masing-masing, maka kemudian digantilah undang-undangnya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 gitu. Nah, proses perubahan undang-undang ini dimungkinkan. Kenapa dimungkinkan? Sebab ini merupakan bagian dari fungsi eksternal sebuah peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi inilah fungsi adanya peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua, sekali lagi ada fungsi internal yang berkaitan dengan bagaimana bisa dilaksanakan secara baik dan menjamin kepastian hukum dari masyarakat. Yang kedua adalah fungsi eksternal, yaitu bagaimana undang-undang tersebut bisa memiliki metode atau memiliki perubahan ya yang diinginkan oleh
masyarakat, seperti keinginan masyarakat, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari peraturan perundang-undangan. Nah, lalu bagaimana dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Nah, ternyata tata urutan perundang-undangan di Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan, ya, mengalami 4 kali perubahan. Yang sekarang terakhir ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Ini yang di ujung paling kanan. Jadi ini yang sekarang digunakan nih, 2011 sampai sekarang ini masih digunakan. Tapi dari tahun 66 ya sampai tahun 2011 itu sebelumnya sempat mengalami 3 kali perubahan susunan. Meskipun tidak terlalu berubah drastis ya, tapi ada beberapa perubahan-perubahan. Kita lihat. Yang pertama, tata urutan perundangan di Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66. Ya, berdasarkan TAP MPR nomor 20 tahun 66, tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu ada 6. Ya. Pertama ada UUD NRI, kedua ada TAP MPR, ketiga ada undang-undang atau Perpu, keempat ada peraturan pemerintah, kelima ada keputusan presiden, dan keenam ada peraturan pelaksana lainnya. Nah, ya, misalnya peraturan menteri maupun instruksi menteri. Nah, itu termasuk tata urutan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR tahun 66. Kemudian ini dirubah tahun 2000. Ya, dirubah tahun 2000 berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Ada 7, ya. Berganti posisinya. Pertama UUD, kemudian TAP MPR, ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kelima peraturan pemerintah, keenam keputusan presiden, dan ketujuh adalah peraturan daerah, ya. Nah, ini tata urutan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR nomor tahun 2000, ya. Berubah lagi tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang nomor 10, ya. Ada yang dihilangkan. Apa itu? TAP MPR. Tahun 2004 TAP MPR sudah dinyatakan tidak berlaku, ya. Maka posisinya berganti menjadi UUD, kemudian 2 adalah UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketiga peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden, dan kelima peraturan daerah, ya, baik provinsi, kabupaten maupun desa. Nah, tapi ternyata dianggap oleh masyarakat bahwa TAP MPR itu banyak sekali aturan-aturan yang tidak ada di undang-undang yang lain. Contohnya apa? Contohnya TAP MPR tentang komunisme, larangan menyebarkan paham komunisme. Itu di undang-undang yang lain nggak ada. Adanya di mana? Di TAP MPR gitu. Nah, karena kekhawatiran akan muncul paham-paham seperti itu, maka ada upaya-upaya untuk mengembalikan TAP MPR. Nah, gitu ya. Maka pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12, dirubah lagi susunan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, dan TAP MPR kembali dimasukkan sebagai tata urutan perundang di Indonesia yang harus dipatuhi, ya. Dan inilah yang sekarang digunakan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tata urutan sebagai berikut. Pertama ada UUD NRI tahun 45, kedua ada TAP MPR, ketiga ada undang-undang atau juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keempat ada peraturan pemerintah, ya, kelima ada peraturan presiden, keenam ada peraturan daerah provinsi, dan ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, sementara peraturan desa sudah tidak dimasukkan lagi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, gitu ya. Jadi inilah tata urutan perundang-undangan yang sekarang ini digunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Nah, lalu bagaimana dengan proses pembentukannya? Pembentukan TAP MPR itu seperti apa? Pembentukan UUD seperti apa? Pembentukan undang-undang seperti apa? Nah, minggu depan kita akan bahas, ya. Itu masuk kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Reva. Zenda, nggak ada. Farah, nggak ya? Jelas ya? Ini tentang bagaimana definisi, fungsi, serta tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cukup jelas ya? Ya, baik, kalau sudah jelas, silakan nanti dicek ininya, apa e-learningnya, ya. Dicek e-learningnya, nanti kita akan sedikit mengkaji, ya, mengulang materi ini lewat soal-soal.
Jadi kalian silakan dicek, nanti dikerjakan soalnya seperti biasa ya. Nanti ditulis di buku tulis gitu ya. Oh, kemudian Bapak mau ingat ini, kalau nggak salah Bapak ingat Hawa belum menyerahkan ini ya, apa namanya, soal remedial ya, tugas remedial. Ya. Udah belum? Kayaknya. Kayaknya belum deh, belum ya. Dikerjain ya, Hawa. Soalnya ingat Bapak Hawa doang nih yang belum, yang lain sih sudah selesai semua, udah kerjakan semua. Ya, Hawa jangan lupa ya dikerjakan remedialnya. Masih ada kan soalnya ya? Atau lihat di grup lagi nanti tanya sama Zenda ya. Waktu itu Bapak kirim ke Zenda ya, lewat Zenda ya? Zen, Yasma? Kayaknya saya Iya. lupa juga. Nah, nanti cek lagi ya Zenda, udah tolong di-share Remedial. yang remedial ya. Soalnya kan ada beberapa yang memang belum ini ya ulangannya. Oke, baik. Terakhir silakan ada yang mau ditanyakan? Ada berapa orang nih? 23. Ada kabar kemana yang lainnya yang nggak masuk? Akhirnya sakit. Dia sakit udah tadi. Nayara, siapa lagi nggak masuk? Cuman Agni aja Pak yang ada infonya, yang lainnya enggak. Oh gitu. Oke, baik kalau gitu. Nggak apa-apa ya. Terima kasih informasinya. Tolong diaktifkan dulu kameranya. Maila, Keisha, Filza, Ais. Bapak mau foto dulu. Diaktifkan kameranya. Nah, Sabrina, mukanya diliatin. Amel, kelihatan mukanya. Keisha, Alia, Filza Nadira, aktifkan. Oh, ini yang nggak hadir si siapa namanya, Rani ya, Rani, terus siapa lagi nih? Kita mau cek dari absennya. Oke, Filza udah aktif. Nay, kok kamu dimatikan kameranya, Nay? Nah, gitu. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Jangan lupa ya dicek e-learningnya, dilihat tugasnya. Nanti supaya bisa diselesaikan dengan waktu yang sesuai yang telah ditentukan. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.